Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, NIM saya E2019-2159, kelas Ekonomi Syariah 4, Prodi Ekonomi Syariah. Seperti biasa, video ini akan berisi tentang tanggapan materi yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MEI. Nah, materi kali ini akan membahas tentang peran dan fungsi bank sentral. Langsung saja. Nah, yang pertama adalah pengertian bank sentral. Beliau menjelaskan bank sentral ini adalah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Nah, di sini saya akan memberi sedikit tambahan tentang pengertian bank sentral. Nah, bank sentral ini adalah tadi dijelaskan adalah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab. Itu benar. Nah, saya akan menambahkan bahwa bank sentral juga memiliki peranan strategis baik dalam perekonomian domestik suatu negara maupun dalam kaitannya dengan perekonomian negara. Di Indonesia, fungsi bank sentral ini dijalankan oleh BI. Nah, sebagai bank sentral, BI ini diberi mandat untuk mewujudkan dan memelihara stabilitas harganya. Salah satunya tercermin dari inflasi yang rendah dan stabil. Nah, barusan itu telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 23/1999 tentang BI yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 3/2024 tentang Bank Indonesia. Kemudian, bank sentral ini juga merupakan lembaga yang memiliki peranan strategis dalam mempengaruhi perekonomian selain domestik dan mancanegara, juga merupakan lembaga yang independen, yang bebas dari intervensi baik pemerintah, legislatif maupun masyarakat lainnya. Lanjut pada tujuan bank sentral. Nah, dalam video beliau menjelaskan tujuan bank sentral ini adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Instrumen yang dipakai untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut dapat disebut dengan tugas dari bank sentral. Sedikit memberi tambahan pada materi beliau dari tujuan bank sentral. Nah, tujuan bank sentral ini adalah yang pertama, tambahan saya, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua adalah mengawasi bank. Dan yang ketiga adalah menjaga kelancaran sistem pembayaran. Selanjutnya adalah tugas dari bank sentral. Nah, tugas dari bank sentral ini dibagi menjadi dua, yaitu tugas bank sentral berkaitan dengan pemerintah dan tugas bank sentral berkaitan dengan perbankan. Yang pertama adalah tugas bank sentral berkaitan dengan pemerintah. Yang berkaitan pada pemerintah ini beliau menjelaskan ada 6. Yang pertama adalah penyediaan kredit terhadap pemerintah. Yang kedua adalah mengatur kas pemerintah. Yang ketiga, membantu proses lelang dan menjual surat hutang negara. Yang keempat, melakukan pengedaran uang sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kelima, mempunyai hak penuh terhadap pencetakan dan produksi uang. Yang keenam, mempunyai hak tunggal terhadap penetapan uang. Nah, saya akan beri sedikit tambahan tentang tugas bank sentral pada pemerintahan, yaitu pada nomor 1, yaitu penyediaan kredit pemerintah. Saya akan memberi pembahasan atau sedikit contoh tentang tugas bank sentral pada pemerintahan, khususnya pada nomor 1, yaitu penyediaan kredit terhadap pemerintah. Nah, dari sumber yang saya baca, contoh
penyediaan kredit ini yaitu pada saat perekonomian Amerika Serikat mengalami stagnasi yang ditandai dengan tingkat pengangguran yang tinggi, seperti yang terjadi di tahun 1990-an. Maka The Fed menempuh kebijakan moneter yang bersifat stimulatif. Nah, untuk kebijakan tersebut, instrumen kebijakan yang dipergunakan adalah menyediakan kredit bank yang lebih besar untuk masyarakat. Kebijakan tersebut mengakibatkan turunnya tingkat bunga dan meningkatnya jumlah uang beredar yang selanjutnya mendorong permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak. Kemudian hubungan bank sentral dengan pemerintah atau tujuan, yaitu secara umum dari sumber yang saya baca, independensi bank sentral mempunyai dua bentuk, yaitu goal independency dan operational independence. Goal independence ini berarti bahwa bank sentral yang menentukan tujuan-tujuan kebijakan moneter. Sedangkan operational independence berarti bank sentral memiliki kebebasan untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan moneter yang ditentukan oleh pemerintah. Yang selanjutnya adalah tugas bank sentral dalam perbankan. Nah, yang pertama adalah menentukan suku bunga, yang kedua adalah sebagai banker, yang ketiga adalah menjalankan kredit yang sehat, yang keempat adalah melakukan pembinaan semua bank yang ada, yang kelima adalah melakukan pengaturan atau pengontrolan dan perluasan jaringan serta lalu lintas pembayaran, yang terakhir adalah melakukan support dan mendorong masyarakat untuk menjalankan usaha yang produktif. Pembahasan yang terakhir adalah kewenangan bank sentral. Nah, kewenangan bank sentral ini dibagi menjadi 3, yaitu untuk mengendalikan moneter seperti yang tadi sudah dijelaskan tentang pengertian moneter. Nah, khususnya pada operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit pembayaran. Yang kedua adalah menentukan target moneter dengan melakukan pertimbangan sasaran laju inflasi nasional. Yang ketiga, melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Nah, keuangan yang dimaksud ini adalah seperti yang pertama, yaitu penerapan kebijakan diskonto, cadangan wajib mini, dan pembiayaan dan kredit. Sekian dari video yang saya berikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.